Shalom, shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Loyo ini, kenapa? Masih dingin ya? Selamat pagi. Gitu dong, jangan loyo ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baik kita berdoa. Bentar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami datang kembali bersama-sama di tempat ini. Kami ingin meninggikan nama-Mu. Berterima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, bukalah hati pikiran kami untuk menjadi tanah yang subur yang bisa ditanami, ditaburi dengan firman Tuhan, agar kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, agar semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanya daripada-Mu saja, untuk mengajari, memperbaiki kesalahan, untuk memberikan manfaat dalam hidup kami, untuk selalu mengikuti Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Khotbah hari ini saya beri judul domba atau kambing. Minggu lalu kita telah belajar tentang gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, Sang Gembala Agung. Dia telah membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Gembala yang baik, di mana kita mempunyai sikap tidak boleh takut dan tidak boleh khawatir lagi dalam setiap pergumulan yang kita hadapi sepanjang kita mengiringi Tuhan. Dan yang kedua, yaitu tanggung jawab kita sebagai mempunyai gembala yang baik, yaitu kita harus juga menjadi gembala yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, baik di keluarga kita ataupun di tetangga kita, komunitas kita, ya. Tuhan Yesus sudah membuktikan Dia adalah gembala yang baik. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi domba yang baik atau kita domba yang nakal, atau bahkan kita kambing? Hari ini kita mau belajar dari Yohanes 10 ayat 22 sampai 39. Ini masih kelanjutan dari minggu yang lalu, ya. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan sekarang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepada kamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidak adakah tertulis di dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman,
kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 10, 22 sampai 39 ini banyak mengajarkan, Tuhan Yesus banyak mengajarkan tentang siapa dirinya yang sesungguhnya kepada orang Yahudi pada saat itu. Mereka bertanya, katakanlah terus terang. Sudah ditanya, dijawab dengan terus terang, tapi tetap juga tidak mau percaya. Begitu banyak mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, yang spektakuler, tapi mereka tetap tidak mau percaya. Tuhan Yesus bahkan berusaha meyakinkan mereka, tetapi mereka juga tetap tidak mau percaya. Kenapa? Karena orang Yahudi pada saat itu menilai seorang Mesias itu berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus mau lakukan di dunia ini. Mereka itu gagal paham. Gagal pahamnya di mana? Mereka menganggap Mesias itu adalah orang yang akan membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Karena pada saat itu memang bangsa Israel lagi dijajah oleh bangsa Romawi. Bahkan murid-muridnya juga beranggapan yang sama, saudara. Saya akan buktikan di saat Petrus, pada saat Yesus mengatakan bahwa aku akan ditangkap, dibunuh, ya, dan pada hari 3 aku akan dibangkitkan. Lalu Petrus mengatakan apa kepada Tuhan Yesus? Oh, kalau bisa semua ini jangan terjadi padamu. Apa kata Tuhan Yesus? Enyalah engkau iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikir manusia, tetapi bukan apa yang dipikir oleh Allah. Engkau menjadi batu sandungan, kata Tuhan Yesus. Banyak murid-muridnya dan juga orang-orang Yahudi ingin mengangkat Yesus sebagai raja. Nah, itulah Mesias sesungguhnya di dalam paham orang-orang Yahudi pada saat itu. Tapi kenyataannya Tuhan Yesus datang bukan untuk membebaskan mereka secara politik atau secara duniawi, jasmani, bebas dari penjajah, bukan itu. Yesus datang untuk membebaskan mereka dari dosa. Itu yang mereka salah pahami. Agar mereka bisa kembali berdamai dengan Allah. Agar bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus menjelaskan terang-terangan. Dari ayat 28 sampai 38. Dia mengatakan bahwa dialah sebenarnya Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Yang melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Allah. Yang memberikan hidup yang kekal. Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Tidak ada satupun nabi yang berani mengatakan begitu. Bahkan Tuhan Yesus berargumen kepada mereka karena mereka ingin merajam Yesus dengan batu. Karena memang ada dikatakan di dalam hukum Taurat, yaitu Imamat 24 ayat 16, barang siapa menghujat Allah, dia akan dirajam pakai batu. Tapi Tuhan Yesus mengutip Mazmur 82 ayat 6 mengatakan begini, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Sebenarnya firman ini ditujukan kepada para hakim yang di perjanjian lama yang dianggap
sebagai Tuhan atas nama Tuhan, tetapi mereka menyalahkan kedudukan, menyalahkan wewenang. Tuhan menyebut mereka adalah Allah yang manusia biasa. Maka dari itu Tuhan Yesus mengatakan, terlebih daripada aku yang telah dikuduskan Bapa ke dalam dunia. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa aku juga berhak menyebut diriku adalah anak Allah. Tapi kenapa engkau mau lempar aku dengan batu? Tuhan Yesus menjelaskan sifat-sifat karakteristik Allah yang bukan sekedar nabi, yang juga diyakini oleh beberapa agama tertentu yang mengatakan Yesus hanya sebagai nabi. Tapi tidak ada satu orang pun nabi. Mari kita periksa dari awal Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada satu pun nabi yang berani mengatakan seperti yang Yesus katakan. Tapi pada hari ini kita tidak mau fokus kepada kegigilan orang-orang Yahudi pada saat itu ya. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara tahu sampai saat ini menurut Country Central Bureau Statistik tahun 2022, persentasi di Israel itu Yudaisme 73%, Muslim 18%, Christian only 2%. Dan selebihnya itu agama Druze namanya, 1.6. Karena mereka sampai saat ini masih menantikan Mesias. Berbahagialah kita, domba-domba yang telah dipilihnya, dan kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi domba-domba yang baik? Domba itu bisa membedakan suara gembalanya dengan orang asing. Seperti video yang minggu lalu saya tayangkan. Proses itu harus dibangun oleh sang gembala dan domba, di mana gembalanya itu setiap hari memberi makan dengan tangannya sendiri, sehingga terjalinlah hubungan yang begitu caring kepada domba-dombanya. Begitu pula domba-dombanya, sehingga gembala bisa berbicara kepada dombanya, memanggil mereka dengan namanya, sehingga terjalin hubungan yang begitu baik dan begitu intim antara gembala dan domba-domba tersebut. Ini tidak bisa dilakukan dalam satu hari. Perlu proses, saudara. Perlu proses. Bahkan domba-domba bisa mencium bau sang gembala karena gembalanya tidur bersama-sama domba-dombanya. Kalau pada waktu malam atau waktu pada taking nap. Sekilas domba dengan kambing mirip, tetapi tidak sama, saudara. Mereka mempunyai karakter yang berbeda. Saudara tahu itu? Mungkin ada yang belum tahu atau yang sudah tahu ya. Sering kita juga mendengar ya, serupa tapi tak sama, yaitu domba dengan kambing, serupa tapi tak sama. Pertama, domba itu sangat tergantung kepada gembalanya untuk menuntun mereka mencari makan di padang yang berumput hijau. Tidak bisa sendirian, saudara. Dan suka hidup berkelompok. Dan domba berjalan di belakang mengikuti sang gembala. Tetapi kalau kambing, dia tidak bergantung kepada gembalanya. Dan sukanya jalan-jalan sendiri. Kemana dia mau cari makan, dia selalu pergi. Dan dia juga tidak suka berkelompok. Dan gembalanya harus berjalan di belakang kambing. Make sure dia berjalan ke arah yang benar. Kalau dia berjalan di depan, kambingnya ditinggal, nggak ada yang ngikut dia. Gitu. Itu bedanya, saudara. Kita harus memastikan bahwa kita adalah domba, bukan kambing. Karena pada saat penghakiman terakhir, Tuhan Yesus mengatakan di perumpamaan Matius 25, 32 sampai 34. Firman Tuhan mengatakan begini, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba itu sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka,
yang di sebelah kanannya, mari kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Memiliki gembala yang baik, dengar ya kata-kata saya, memiliki gembala yang baik bukan menjamin mempunyai domba yang baik. Sehingga kita harus memastikan bahwa kita tergolong domba yang baik dan bukan domba yang nakal atau justru kambing. Hati-hati. Jadi apa ciri domba yang baik menurut Tuhan Yesus? Yang pertama, yaitu di ayat 27 ya. Sebentar. Domba yang baik adalah yang bisa mengenal suara suara gembala. Yang memang sangat dibutuhkan oleh domba, karena itulah yang menjadi pedoman, arahan bagi dia bisa sampai kepada padang yang berumput hijau dan juga kepada air yang tenang. Bagaimana kita hari ini? Apakah kita sudah menjadi domba-domba yang baik buat Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh mengenal? Apakah kita sungguh mendengar suara Sang Gembala Agung itu? Banyak dari kita mengatakan, bagaimana bisa dengar suara Tuhan? Tuhan bisa berbicara dengan berbagai hal, banyak cara saudara. Ada yang audible, mimpi, penglihatan, khotbah di gereja melalui hamba Tuhan, orang secara pribadi, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Dan juga melalui suatu kejadian, peristiwa, pikiran dalam hati, maupun firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari. Melalui doa, pujian dan penyembahan kita yang kita lakukan setiap hari. Dan juga kita harus membuka telinga rohani, bukan hanya telinga jasmani. Kita harus connect dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang tinggal bersama kita, sehingga kita bisa peka terhadap Roh Kudus. Suatu hubungan harus dimulai dengan suatu komunikasi. Dalam hal ini yaitu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita selalu dengar ya istilah begini, Tuhan itu hanya sejauh doa. Tapi jangan hanya jadi simbol, tapi kita lakukan. Tuhan itu hanya sejauh doa. Peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita bisa menyayangi orang itu kalau kita tidak kenal secara dekat? Ya, ilustrasi lagi hubungan suami istri. Ya, pastilah tahu. Luar dalam semuanya tahu. Dari mimik mukanya aja kita tahu. Dari gayanya kita tahu. Lagi marah atau lagi apa. Begitulah hendaknya kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Hosea 6 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita sebagai hujan, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Begitu juga dengan ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Firman Tuhan melalui Hosea ini mengatakan kepada kita bahwa kita harus punya usaha sungguh-sungguh. Bukan asal-asalan. Bedanya harus diperjuangkan. Bukan kalau ada waktu, kalau sempet, kalau nggak sempet ya nggak dilakukan. Bukan itu saudara. Tetapi kita harus menyediakan waktu kita yang terbaik untuk datang kepada Tuhan, di kaki Tuhan, mendengarkan suaranya.
Tuhan ingin deal sama kita pribadi lepas pribadi. Kita tidak bisa masuk ke sorga bareng-bareng saudara, kecuali mungkin satu gereja dibom dan kita pergi bareng-bareng. Tapi kalau kita pergi sendiri-sendiri, pasti sendiri-sendiri, gak bisa bareng-bareng saudara. Ada janji daripada Tuhan buat orang-orang yang sungguh mengenal Dia, yang sungguh-sungguh mencari Dia, yaitu Tuhan akan muncul sebagai fajar dan hujan yang merupakan sumber kehidupan di dalam dunia ini. Dia akan menyelamatkan kita, menolong kita, membimbing kita, memberkati seluruh kehidupan kita. Pertanyaannya, selama ini suara siapa yang mendominasi di dalam hidup kita? Suara Tuhankah atau suara yang lain? Kita bisa jawab sendiri dengan jujur. Lan Yongxing dia pernah mengatakan begini, kunci mendengarkan suara Allah adalah mengunci pintu suara-suara lain dan berfokus pada satu suara, yaitu suara Sang Gembala. Paulus juga mengajarkan di Filipi 3 ayat 10, mengatakan firman Tuhan mengatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus tahu benar bahwa pengenalan akan Tuhan secara pribadi adalah kunci dari kita bisa taat dan kita bisa setia, dan juga bukan hanya mengalami kuasa kebangkitan, tapi juga persekutuan dalam penderitaan. Pikul salib. Jadi semua orang yang mengatakan kalau ikut Tuhan semuanya enak, semuanya jalan tol, nggak benar saudara. Justru harus ditanda tanya. Ikut Tuhan, Tuhan mengizinkan semuanya terjadi untuk kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Banyak dari kita mengatakan, saya tidak punya waktu karena terlalu sibuk. Kerja pak, bisnis, pekerjaan rumah, dari buka mata sampai tutup mata nggak ada yang selesai. Banyak hobi yang mau dikerjain. Sebenarnya bukan tidak ada waktu. Kita merasa itu tidak perlu. Tapi kalau saudara perlu, pasti saudara akan menyediakan waktu untuk itu. Benar atau enggak? Halo? Enggak. Kalau saudara enggak penting, pasti saudara akan menyediakan waktu untuk itu. Sesungguhnya, waktu itu bukan milik kita, saudara. Waktu itu adalah milik Tuhan yang Dia berikan, Dia titipkan kepada kita. Jangan sombong kita mengatakan saya tidak punya waktu. Saudara tahu kalau kontrak sudah habis nggak bisa di-renew saudara. Bahkan sedetik pun tidak bisa di-renew. Seperti Om Agus 2 minggu yang lalu setelah pulang sudah selesai, mau di-renew nggak bisa saudara. Makanya Paulus juga menasihati kita di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Paulus menasihatkan kita agar kita tidak menyia-nyiakan hidup ini. Jangan menjadi orang bodoh dan bebal. Apakah, mari kita periksa hidup kita hari-hari ini. Apakah kita sudah mempergunakan waktu kita dengan semaksimal mungkin? Sudahkah kita berbuah? Sudahkah kita mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Apa yang Tuhan mau? Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita?
ingat lagu kebangsaan Om Agus dan juga lagu kebangsaan kita semua, yaitu hidup adalah kesempatan. Haruslah menjadi moto dalam hidup kita agar kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Seberapa dekat kita dengan Tuhan, hanya Tuhan Yesus dan kita yang tahu. Orang lain tidak tahu. Saudara bisa membohongi saya, atau istri bisa membohongi suami, atau bisa membohongi anak-anak, bisa bohongi dengan orang tua, tetapi kita tidak bisa bohong sama Tuhan, saudara. Berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk bersekutu dengannya melalui doa, saat teduh, belajar firman, dibandingkan dengan kita habiskan untuk nonton TV, aktif di sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, main game. Maksud saya yang berlebihan. Bukan berarti tidak boleh main game ya saudara. Main game itu boleh. Tapi kalau main game dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, itu nggak boleh saudara. Main Facebook kan juga. Hati-hati saudara, bisa kecanduan. Coba perhatikan. Ketika kita jalan di jalanan ataupun di train station ataupun di kereta api, semua orang begini, tik 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 tik. Itu yang dilihat apa? Facebook, kalau enggak TikTok, bola balik itu terus, habis waktunya. Kapan doanya? Enggak ada. Saya tidak against ya sosial media. Sosial media juga bisa digunakan untuk penginjilan, karena ada orang yang memposting tentang firman Tuhan yang bisa menguatkan ketika orang down, orang baca dapat, wow, saya merasa terhibur, saya merasa ter-encourage. Saudara, saya pernah punya klien satu orang Indonesia, sudah lumayan umurnya ya, mungkin sekitar 75-80. Jadi waktu saya kerja, dia sibuk main handphone, luar biasa, pinter loh, cepet gitu loh. Dan itu ditanya, tante lagi ngapain? Main game. Kalau enggak gimana saya mau habisin waktu saya? Waduh, umur panjang dihabisin untuk main game. Kalau enggak bagaimana ngabisin waktu saya? Saudara, come on. Kita anak-anak Tuhan jangan seperti itu. Jangan pikir kita tua, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita masih bisa berdoa untuk gereja, untuk anak cucu kita, agar mereka dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat. Banyak orang tua mengatakan, oh saya udah tua, saya tidak berguna lagi. Tapi kalau main game masih bisa. Bingung kan? Banyak juga orang Kristen mengatakan, pokoknya udah nyetor muka seminggu sekali, udah cukup. Ya itu udah syarat tuh, udah ibadah saya. Saya udah jadi domba yang baik. Apakah benar itu saudara? Apakah cukup? Seminggu sekali datang ke sini paling max 2 jam. Kalau lebih dari itu udah nggak tahan pantatnya ya. Apalagi korbannya panjang banget, nggak tahan. Aduh kapan berhentinya ya? Dan di rumah nggak ada doa sendiri, nggak ada persekutuan dengan Tuhan. Saya percaya kalau untuk menjalin hubungan itu antara orang saja. Kalau cuma misalnya ya mau pacaran, seminggu cuma sekali, cuma 2 jam, kira-kira cukup nggak untuk mengetahui sebenarnya dia itu siapa? I don't think so. Makanya saya mengencourage kita semua di sini. Mari kita sediakan waktu kita yang terbaik untuk menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Maksud saya bukan menyisakan waktu ya. Menyediakan waktu beda saudara. Kalau kita menyediakan berarti kita memprioritaskan. Kalau kita sisa yaitu pada saat udah malam, entar matanya udah merem-merem baru mau mulai doa, entar aminnya besok pagi gitu. Bukan itu. Tapi kita harus menyediakan waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Berdoa itu tidak ada batasan. Ada yang bilang, oh harus di kamar,
harus di gereja, harus di... No, saudara. Berdoa itu di mana saja, kapan saja. Karena apa? Tuhan Yesus itu 24/7, never close. Hotline-nya tetap terbuka. Kita bisa menghubungi Tuhan Yesus kapan saja, di mana saja. Dia akan mendengar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu mengikuti gembala dengan taat dan setia sampai akhir. Tuhan Yesus mengatakan, domba-dombaku mengikuti aku, yaitu adalah domba-domba yang baik, bukan yang nakal ya. Domba-domba itu mengikutinya dari belakang, kemanapun gembala itu bawa mereka, karena mereka percaya bahwa gembalanya pasti akan membawa dia ke padang yang berumput hijau dan kepada air yang tenang. Karena saudara tahu, domba itu tidak suka dengan air yang deras, saudara. Karena dia takut, dia suka panik. Kalau udah panik, kecebur. Kalau udah kecebur, bulunya kan tebel, saudara. Udah kerendam air nggak bisa jalan. Nah, karena gendutnya, imut-imut. Bukan kayak kambing, nggak ada bulunya ya. Nah, itu. Ada seorang kesaksian, namanya Judith Fenn. Dia waktu itu mengambil gelar PhD di Universitas Durham, UK. Jadi dia spend time di Israel beberapa bulan untuk menyelidiki tentang domba. Jadi satu hari, saudara, dia sampai kepada perjalanan di tengah kota Yerusalem. Dia melihat ada 3 grup kelombolan gembala yang lagi membawa dombanya. Sehingga mereka tuh menyatu gitu loh, berkumpul di dalam satu tempat lapangan yang besar. Gembalanya ngobrol-ngobrol, oh gimana ya? Jadi nggak tahu apa yang dia obrol. Jadi si Felin ini bertanya, kan dombanya juga menyatu, saudara. Jadi satu kawanan yang besar. Gimana caranya ya supaya domba-domba ini nanti bisa kembali kepada masing-masing? Saudara tahu? Ketika sang gembala berpisah, domba-domba tersebut mengikuti gembalanya masing-masing. Begitu rapinya. Nggak ada tuh yang ke sana, nggak ada yang ke sini. Ikut semua. Luar biasa. Domba yang tidak mengikuti gembala dan suka memisahkan diri dari kelompoknya akan tersesat. Maka dari itu, sebagai orang-orang percaya, kita harus masuk ke dalam komunitas orang percaya dan tertanam di dalam satu gereja agar kita bisa kuat, kita bisa saling mengencourage, kita bisa saling mendoakan. Kalau kita sendiri, saudara, kita keluar berbahaya. Kita bisa berbakti setiap minggu, mendapatkan makanan rohani. Dan juga kita bisa berkumpul bersama jemaat-jemaat yang lain, saling menguatkan satu sama yang lain. Bagaimana kita bisa mengikut perintah Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Kalau kita tidak selalu berinteraksi dengan Tuhan melalui doa maupun saat teduh kita setiap hari. Firman Tuhan adalah surat cinta Tuhan buat kita sebagai manual yang tertulis agar kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa mengenal Dia secara pribadi dan karakternya lebih dalam. Firman Tuhan bukan sekedar hanya dibaca, dihafal, direnungkan, tetapi harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru dia bisa bermanfaat. Kalau tidak, hakikatnya adalah mati atau sia-sia belaka. Atau hanya merupakan sebagai suatu quote belaka. Firman Tuhan juga bukan untuk dipilih-pilih. Kan banyak tuh. Wah, kalau yang sulit gak mau, kalau yang gampang mau. Nah, kalau waktu saat dengar firman Tuhan di gereja, biasanya gini nih. Oh, itu firman. No, itu untuk si Anu tuh. No, itu untuk si Anu tuh. Gak pernah tuh bilang, itu untuk saya. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita mengoreksi diri kita. Kalau memang ini adalah teguran dari Tuhan, cepat
ambil tindakan, bertobat secepatnya. Firman Tuhan mengatakan, Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau kita nggak melakukan firman, kita tuh menipu diri kita sendiri. Banyak orang ya bisa ngefan dengan selebriti. Waduh, itu my idola tuh. Dari semua apa yang dia pakai, cara dia rambut, cara dia berjalan, kayak Michael Jackson gitu ya. Semua waduh sampai luar biasa ya. Semuanya ditiru, sampai ngomongnya pun ditiru. Betul-betul idola. Tapi kenapa kita tidak meniru Tuhan Yesus? Sang Gembala kita. Semua karakter-karakter Tuhan. Buah roh. Adakah kasih? Belajarkah kita dari Tuhan Yesus? Dari kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mudah memaafkan dan mengampuni. Rindu mencari domba-domba yang hilang dan tersesat. Atau kita nggak peduli? Peduli amat, pokoknya saya udah selamat. Kamu nggak selamat, ya nggak urusan saya. Pokoknya saya selamat. Saya percaya Tuhan Yesus tidak menginginkan kita seperti itu. Satu hari ada seorang anggota geng yang berkecimpung di mafia. Dia tiba-tiba dikeroyok oleh geng lawannya. Dan untung temen gengnya datang menolongnya. Sehingga tidak jadi mati. Kalau nggak datang mati, konyol. Semenjak hari itu, geng yang ditolong itu mengatakan, berjanji dalam dirinya, aku akan membalas kebaikanmu. Aku bahkan mau mati buat kamu. Itu geng saudara yang mafia. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus telah mati buat kita. Apa balasan kita? Adakah kita sungguh-sungguh membalas cintanya untuk tidak melakukan dosa lagi yang menyakiti hati Tuhan? Yang hidup menyenangkan hati Tuhan, yaitu bersaksi, menginjil orang lain, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita dikatakan domba yang baik apabila kita mengikuti Tuhan Yesus dengan taat dan setia sampai kepada akhirnya. Bukan hanya panas-panas teh ayam, menggebu-gebu saat bertobat. Kalau saat bertobat, di mana ada kebaktian, bila perlu ikut semua dari pagi sampai malam. Tapi setelah berjalannya waktu, kita burn out. Tahu burn out ya saudara? Karena orang bilang bosen atau yang lebih celakanya kita kecewa dengan Tuhan. Karena ada sesuatu yang terjadi, peristiwa, mungkin kehilangan anak yang dicintai, atau kehilangan suami yang dicintai, atau kehilangan saudara yang dicintai, atau gagal merit, bangkrut dan sebagainya. Kecewa dengan Tuhan. Kok Tuhan gak nolong saya? Gak adalah Tuhan lagi, beres. That's it, you and me end. Saudara, jangan jual Tuhan Yesus hanya dengan kekuasaan, jabatan, harta, ataupun pasangan hidup. Saya percaya Tuhan sanggup memberikan pasangan hidup yang the best for you. Apakah saudara meragukan kuasanya? Dia bisa melakukan apa saja. Jangan gantikan Tuhan dengan yang lain, saudara. Mari kita belajar dari Daud
Di Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya saudara, dalam situasi terendah, terburuk di dalam hidup kita, kita tidak takut karena Tuhan beserta kita. Gada itu melambangkan pembelaan, atau gada itu kayak pentungan saudara. Jadi kalau ada sesuatu dipukulkan, itulah pembelaan. Ada yang mau menyerang, Tuhan Yesus yang di depan kita untuk membela kita. Dan juga tongkat, yaitu melambangkan tuntunannya. Kalau kita mau berjalan ke arah yang salah, dia menggendong kita kembali. Bukan bagaimana kita memulainya, tetapi bagaimana kita mengakhirinya. Firman Tuhan mengatakan di 2 Timotius ayat 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketaatan dan kesetiaan itu sangat diperlukan. Tuhan Yesus itu setia. Masa kita gak setia? Kalau kita gak setia, yang rugi siapa? Kita sendiri. Tuhan Yesus cuma sedih. Tapi yang rugi kita. Kalau kita bilang you and me and, yang rugi kita bukan Tuhan. Banyak ya orang kadang-kadang kecewa dengan Tuhan. No mau Tuhan, no mau Tuhan. Siapa itu Tuhan? Jangan begitu saudara. Apapun kehidupanmu, seberat apapun, Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang memisahkan kasih Kristus kepada kita. Penderitaan, ketelanjangan, kelaparan dan semuanya tidak ada. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa kita akan lebih daripada orang-orang yang menang karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Saya percaya semua penderitaan akan selesai. Semua kebahagiaan akan selesai. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Tetapi kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, kita akan sampai kepada Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan. Tidak ada yang lain. Saya sampai kepada kesimpulan. Jadi bagaimana kita sekarang? Apakah kita jadi, periksa hati kita masing-masing ya, koreksi diri. Udah kita jadi domba, atau domba nakal, atau kambing. Saya harap kita semuanya di sini jadi domba yang baik. Kalau kita belum, kita tidak ada kata terlambat. Kita mulai hari ini. Ya, yaitu dengan mendengar dan mendengar suara gembala. Bersekutu dengan Tuhan, itu kuncinya. Hubungan intim bersama Tuhan. Yang kedua, kita mengikuti Sang Gembala dengan taat dan setia sampai akhirnya. Amin. Mau melakukan semuanya? Kita tidak ada yang kambing, kita semuanya domba. Ya, domba-domba yang baik untuk Tuhan Yesus.